Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi bersama saya Wahyu Widiawati. Tepatnya di edisi 14 April 2020. Bincang Pagi hadir kembali mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Agus Setiawan dan Bapak Beni Rosatya dari Benih Bangsa Ministry siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Wahyu. Apa kabar Pak? Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan. Masih keliling? Puji Tuhan, saya barusan dari Sumatera menyampaikan apa yang perlu Tuhan sampaikan untuk masyarakat dan jemaat yang ada di Sumatera. Oke, nanti mungkin bisa cerita tentang Benih Bangsa Ministry. Saya Baik. menyapa Pak Beni dulu. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mbak Wahyu. Terima kasih Pak sudah hadir mengawal Pak Agus pagi hari ini ya. Perlu dikawal sekarang ya? Oh, tidak begitu. Oh enggak ya Pak Beni ya? Karena kami biasa bersama-sama, Oke. jadi pelayanan juga sering bersama. Di Benih Bangsa Ministry juga. Jadi kami Tuhan izinkan bisa bersama-sama. Bahkan kemana bisa tidur bersama, jangan tanda kutip. Bukan berarti bukan yang aneh loh ya. aneh ya, karena keadaan kami Iya, kadang iya, pergi iya. kemana, kami harus pelayanan bersama, jadi itu yang harus kami lakukan. Oke. Puji Tuhan. Baik. Benih Bangsa Ministry, apa itu Pak? Boleh cerita sedikit kepada Ya, kita Tuhan? awalnya Benih Bangsa Ministry ini kami ada pada masa itu kami membuat sebuah pelayanan dunia pendidikan untuk memberkati masyarakat di sebuah tempat. Kemudian masyarakat Dalam kaum bentuk seperti apa itu? di sekitar orang-orang kaum marginal. Pada masa itu kami bersama-sama dengan tim, kami melihat bahwasanya kalau kami ada di areal itu, kami mendirikan tempat ibadah, mereka pasti tidak mau. Akhirnya kami terpikir untuk membangun sesuatu yang bisa menjadi berkat, yaitu kami masuk dengan dalam dunia pendidikan. Akhirnya kami membuat sebuah pendidikan dasar yang disebut PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, ternyata lebih diterima. Sampai hari ini kita diterima. Jadi di saat itu ketika kami ada di sana, kami tidak menyatakan lagi sebagai orang-orang yang agamawis yang dalam bentuk kita mendirikan tempat ibadah, tapi melalui dunia pendidikan kita menyampaikan nilai dan karakter Kristus kepada mereka. Dan mereka ini anak-anaknya sekolah, ya mereka kaum marginal, tahu lah yang dimaksudnya. Orang tuanya jadi pengemis, mereka jadi pemulung, tukang becak, pengamen. Bahkan dengan keadaan seperti ini kadang-kadang mereka sekolah pagi, siang harus cari duit bersama orang tuanya. Kan kita tahu di Jawa itu kurang lebih banyak seperti itu. Jadi pada akhirnya dengan dunia pendidikan ini kami diterima dan kami lebih dihargai daripada kami harus mendirikan sebuah tempat ibadah. Ya. Karena kekristenan bukan sekedar agama memang ya. Betul. Bukan agama dia. Kristen- Gaya hidup ya. Kristen adalah nilai kehidupan. Ya, Nilai. Kalau kita bicara agama, jadinya kita agamawi yang tidak jauh beda dengan orang-orang pada zaman Yesus. Tetapi kalau kita membawa nilai, akhirnya nilai itu bisa kita sampaikan kepada mereka dengan karakter Kristus. Bahkan ketika kami adakan Natal, orang tuanya juga bisa ikut, anak-anaknya bisa ikut, mereka dengan sukacita menerima kita. Oh, luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Baik, itu sekilas tentang Benih Bangsa Ministry. Dan pagi hari ini Pak Agus dan Pak Beni ingin berbagi dengan setiap kekasih Tuhan bicara tentang cross atau salib. Ini masih suasana Paskah Pak ya, Betul. Jumat Agung dan Paskah begitu. Bicara salib Pak, orang kan kita tahu bahwa kekristenan ini lambangnya salib gitu ya. Betul. Tetapi banyak orang yang belum paham benar apa itu salib. Bagaimana menerapkan salib dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita dasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin mau langsung dijabarkan apa sebenarnya salib bagi kita orang percaya. Baik, nanti akan saya akan jelaskan dengan baik supaya kita memahami. Bahkan banyak orang yang berkata, aku ini pikul salib kan, begitu banyak Bener orang gak yang sih, berkata gitu ya. iya. Baik, salib itu adalah memang harus ada dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Kita bicara penderitaan, kita bicara tentang salib,
bukan berarti kita sekedar bicara, tetapi ada hal yang harus kita pahami. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10. Saya minta tolong Pak Beni untuk membacakan. Filipi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Kristus itu adalah bagian dari orang percaya yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin kemudian berkata percaya Yesus tapi tidak mengenal secara pribadi, secara personal. Nah, apa yang harus kita pahami dengan baik? Apa yang harus kita kenali dengan baik? Sebab tanpa kita mengenal, kita tidak akan tahu isi hatinya. Coba lanjut. Dan kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitan, dan persekutuan dalam penderitaannya, bersekutu di dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dunia, berserupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Kristus. Nah, yang harus keren ini. Menjadi keserupaan dengan Kristus ini adalah hal yang harus kita pahami menjadi sebuah tujuan orang Kristen. Ya, Pak, sebentar. Tadi dikatakan di awal bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Problemnya adalah banyak orang yang mengaku Kristen. Mereka bilang, loh, saya sudah kenal Tuhan Yesus. Kan begitu selalu istilahnya. Jadi, kenal seperti apa sih yang harusnya ada dalam kehidupan orang Kristen? Oke. Mengenal Kristus ini itu harus, baru mengenal Dia loh, belum kuasa kebangkitannya. Nanti kita akan tahu arahnya kemana. Mengenal Kristus itu harus karena Dia menjadi Tuhan kita. Ya, karena mengenal Kristus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan di Hosea dikatakan begini, aku akan menjadikan engkau istri di dalam pengenalan akan Tuhan dalam Hosea. Nah, artinya mengenal Kristus itu hubungannya bukan hanya sekedar seperti orang biasa, sahabat, atau hubungannya seperti teman. Tidak. Mengenal Kristus itu harus seperti suami istri. Coba bayangkan, suami istri kalau kita tidak tahu itu terlalu. Ya kan repot. Kalau kita sudah menjadi suami istri, luar dalam kita paham. Bahkan dengkurannya kita tahu. Kedipannya aja sudah tahu. Kedipannya tahu. Maunya saja kita hanya dengan bahasa tubuh saja sudah tahu. Tapi orang tua kita belum tentu tahu loh. Iya toh? Sebab orang tua kita tidak sedalam seperti suami istri. Nah, itulah. Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhan, maka kita akan tahu maksud Tuhan kita ini sedang dibawa kemana untuk hidup di dunia ini. Oke. Jadi mengenal Dia begitu lekat menjadi satu seperti suami dan istri. Seperti suami istri. Ini akan sangat sulit bagi kekasih Tuhan yang mungkin hubungan antara suami dengan istri tidak akur, Pak. Nah, itu dia. Otomatis, tetapi begini, kalau kita bicara sedikit tentang suami istri. Suami istri itu harusnya jangan kita bicara yang baik-baik. Kalau menjadi suami istri tidak siap kita menghadapi yang tidak baik, maka jangan jadi suami istri. Gak usah menikah. Gak usah menikah. Begini, kalau siap menikah harus siap tengkar. Iya toh? Kalau kita nggak siap tengkar jangan nikah. Kalau nikah, pengen orang, kan kita selalu bicara gini. Saya tuh nikah cari orang yang cocok dengan saya. Gampang. Kalau mau nikah cari orang cocok, carilah mayat. Nikah orang mati. Loh, disuruh-suruh dia nggak ada masalah, cocok terus sudah. Nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Jadi kalau kita mau menikah, maka carilah orang yang berbeda. Sebab kita ini berbeda. Nah, kalau makanya cocok sejenis ya bahaya juga, Pak. Tetap nggak cocok. Tetap nggak cocok. Namanya manusia. Iya. Tapi kalau kita mau menikah, maka orang yang tidak cocok, yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda banyak hal, sama Tuhan dikatakan engkau akan dijadikan satu. Mengenal Dia seperti kita kenal pasangan kita, suami istri. Untuk sampai kepada pengenalan yang dalam seperti itu, apakah ada tahap-tahap yang harus kita lewati? Mengenal Kristus, ya jelas kita pasti sudah pahami itu ya. Otomatis mengenal firman, mengenal kerinduan itu gak bisa ditawar ya. Baca firman, ditawar. doa itu sudah gak bisa ditawar. Pasti itu adalah cara pengenalan kita akan Tuhan. Hidup kita tidak lagi seperti dulu. Kita harus melakukan apa menjadi kehendaknya, itu pasti ya. Tetapi di dalam pengenalan akan Tuhan itu akan memimpin kita kepada sebuah kerinduan Tuhan. Ya. Kalau saya jelaskan pengenalan kepada Tuhan lebih dalam akan lebih panjang. Tetapi begini,
mengenal Tuhan akan memimpin kita kepada sebuah tujuan hidup. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Nah, tadi di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan menjadi serupa dengan Dia. Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus. Nah, tujuan hidup orang percaya, jangan sampai kita salah mengerti. Iya. Datang lo ke gereja, ayo engkau ibadah, engkau akan diberkati. Supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Loh, itu nanti. Ini nanti. Itu nanti. Apa mau sekarang? Itu nanti, tujuan nanti. Tetapi di bumi ini ada tujuannya loh. Ya, menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Kristus. Selama kita hidup di bumi ini, keserupaan dengan Kristus itu penting. Jangan kita berpikir bahwa aku datang ke gereja supaya aku diberkati saja. Suatu ketika saya pergi ke Makassar, ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Setelah pelayanan kita makan bersama. Biasa kita ini para hamba Tuhan, setelah pelayanan apalagi? Makan. Ya, setelah makan ada seorang hamba Tuhan menyampaikan begini. Pak, di tempat saya, setiap orang kalau nggak diberkati pasti ada masalah dengan hidupnya. Saya diam, saya dengerin dulu. Loh, kenapa ada masalah itu? Ya, karena orang percaya itu pasti diberkati. Waduh, repot ini. Saya bilang begini. Menjadi orang percaya itu bukan masalah urusan berkat. Urusan berkat urusannya Tuhan. Setiap kita diberkati pasti beda-beda, nggak akan sama. Karena Tuhan yang tahu kapasitas kita. Tapi Kristen bukan klinik loh. Kristen itu bukan seperti kita datang ke Gunung Kawi cari duit. Cari pesugihan. Cari pesugihan, jangan. Kita diberkati, yes, Tuhan memberkati kita. Kita diberkati berbeda-beda, pasti. Karena cara Tuhan memberkati kita juga dengan cara yang berbeda. Saya tanya kembali begini. Saya mau tanya begini. Setuju enggak kalau ada orang yang belum diberkati di gereja? Saya nggak bilang orang miskin ya. Belum diberkati. Ya nggak bisa Pak, pasti ada masalah dengan hidupnya. Nah, ini masalahnya di sana. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang kaya, orang miskin itu Tuhan yang bikin loh. Tuhan yang izinkan. Loh, kok bisa begitu? Iya. Sebab begini, kalau kita mau menabur, yang ditaburi siapa? Yang miskin, yang berkekurangan. Orang berkekurangan toh. Nah, kalau nggak ada orang miskin, siapa yang kita taburi? Loh, iya toh. Kalau semua kaya, kira-kira naburnya kemana? Tuhan aja bilang orang miskin akan tetap ada padamu. Tetap ada. Ya. Supaya kita bisa menabur. Ya. Itu kan sederhananya begitu. Nah, oleh karena itu Kristen ini bukan klinik, Kristen ini bukan seperti dunia, tapi Kristen itu nilai. Nilai kehidupan dengan sebuah tujuan di dunia ini. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini dan loh ya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu berarti nggak boleh pilih salah satu. Nggak kan? boleh. Semuanya harus ya. Harus menjadi satu. Orang mungkin suka Pak mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Oh, bangkit, menang berarti. Amin. Giliran seterusnya persekutuan dalam penderitaannya. Ini banyak orang nggak suka. Nah, itu karena itu bicara salib ya. Pasti. Waktu kita bicara Kristus, maka kita bicara utuh. Jangan bicara, oh Pak, sudah selesai, itu tugasnya Yesus. Tidak. Kita tidak harus menanggungnya. Tidak harus menanggungnya. Firman Tuhan bilang begitu loh. Kita harus utuh mengenal Kristus. Jangan hanya kita mengenal pada kuasa kebangkitannya, kita merdeka, kita terima mujizat, kita diberkati, enggak. Kita harus utuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sebab begini, ketika kita tidak utuh mengenal Kristus, ya seperti suami istri tadi. Bayangkan kalau kita tidak utuh mengenal pasangan kita. Nah, kan jadi lucu. Sudah sekian lama kamu nggak kenal saya, kan? Hobi saya, makan saya apa nggak kenal, terlalu kan gitu. Pasangan kita bisa marah-marah. Nggak bisa dibayangkan kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah dipanggil Tuhan menerima anugerah keselamatan, kemudian kita tidak mengenal Dia. Nah, oleh karena itu mengenal Kristus bukan hanya kita bicara tentang Independence Day, hari kemerdekaan kita, yang pasca kita sudah lalui ini. Ya, kita sudah lewati dengan kebangkitan Yesus, kita menjadi orang yang merdeka. Karena pasca itu sebenarnya perayaan yang harus lebih meriah daripada Natal. Karena kalau bangsa Indonesia waktu merayakan paling meriah itu hari apa? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Tapi orang Kristen yang paling meriah hari apa? Kelahiran. Natal. Iya toh? Harusnya kita lebih meriah pasca itu. Karena itu hari kemerdekaan kita, Independence Day, ya. Nah, oleh karena itu akan saya tunjukkan
di dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal ke-10. Kita akan lihat Matius pasal ke-10 ayat 38 supaya kita memahami, ya. Jadi kita bicara mengenal Kristus bukan hanya bicara tentang hal-hal yang baik, kemerdekaan, mujizat, berkat. Matius 10 ayat 38 dikatakan. Matius 10 ayat 38, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, jelas ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salib, ia tidak layak. Nah, berarti salib itu penting dalam hidup kita. Kita nggak bisa menolak dengan salib. Nanti kita akan bicara apa itu pengertian salib, kan gitu ya. Salib itu penting buat kita karena salib ini sesuatu yang luar biasa. Itulah keutuhan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah pikul salib, bohong berarti kita bicara tentang pengenalan akan Kristus. Dia bilang dia tidak layak bagiku, kan? Bohong saja, ya. Karena salib ini penting. Loh Pak, ini kan Tuhan sudah buat kita ini menjadi orang yang salib sudah selesai. Memang kalau kita bicara dalam firman Tuhan, bahwasanya orang disalib adalah orang yang terkutuk. Ya, pada masa itu, pada saat itu budaya zamannya, orang disalib adalah orang yang dianggap terkutuk. Tetapi hari ini salib itu penting buat kita. Kenapa? Karena salib itu akan membawa kita semakin mengerti bagaimana Yesus dalam hidupan kita. Berarti salib masih relevan sampai hari ini. Masih relevan sampai hari ini. Bagaimana bentuk salib yang harus kita pikul hari-hari ini? Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena di sana dikatakan kalau kita tidak memikul salib dan mengikut Dia, kita tidak layak bagi Dia. Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.